Salam dan bahagia. Di pertemuan kelima trigonometri, di sini kalian mengenal luas segitiga sembarang ya. Di mana segitiganya itu bisa segitiga lancip seperti ini, atau bisa segitiga siku-siku, atau segitiga tumpul ya, dan juga segitiga-segitiga yang lain secara umum. Nah, untuk nanti dulu kalian kan sudah mengenal bahwa luas-luas segitiga itu kan setengah kali alas kali tingginya yang tegak lurus dengan alasnya. Nah, baik itu segitiga siku ataupun segitiga tumpul atau segitiga lancip. Ada beberapa kasus untuk mencari luas segitiga. Yang pertama, kalau diketahui dua sisi dan satu sudut di antara kedua sisi tersebut atau yang diapitnya, maka mencari rumus luas segitiganya adalah setengah kali BC kali sin A. Nah, buktinya di sini kalian perhatikan sudut A pada gambar segitiga-segitiga ini. Jadi ini. Nah, maka di sini gambar A kan dia sudut A itu lancip. Sedangkan gambar B itu dia 90 derajat atau segitiga siku-siku. Kemudian yang C itu dia A-nya itu adalah tumpul atau segitiga tumpul. Kita tahu bahwa untuk mencari luas segitiga tersebut itu kan setengah kali alas kali tinggi, di mana alasnya ini AB ya, tingginya itu adalah yang H ini ya. Ini semuanya sama bagi segitiga siku-siku atau segitiga tumpul atau segitiga lancip, atau setengah kali C kali H. Nah, di sini kita tahu bahwa perbandingan sin A itu adalah depan per miring, yaitu H per B. Berarti kalau mau mencari H sama dengan B kali sin A, tinggal dikali silang. Kita namakan persamaan 2. Kemudian persamaan kedua ini disubstitusi ke persamaan pertama, yaitu H-nya nanti diganti dengan B sin A, sehingga diperoleh setengah CH, yaitu setengah kali C, H-nya diganti dengan B sin A, sehingga jadi setengah kali C B sin A. Nah, kemudian di sini karena C kali B itu kan sama aja B kali C, sehingga di sini akan sama dengan luas segitiga sama dengan setengah kali BC kali sin A. Nah, nanti dengan cara yang sama kalian akan memperoleh untuk sudut B dan sudut C. Kalau dia diketahui, maka rumusnya adalah luas sama dengan setengah kali AC sin B, atau luas sama dengan setengah kali AB sin C. Nah, di situ itulah pembuktiannya dari luas segitiga kalau diketahui dua sisi dan satu sudut yang diapitnya. Sebagai ini contoh, saya punya di sini segitiga ABC, di mana A, B, dan C itu adalah sisi-sisi yang berhadapan dengan masing-masing sudut A, B, dan C. Jika sudut A-nya 33, B-nya 5, dan C-nya 7, maka luas segitiganya berapa? Nah, berarti kan caranya adalah, berarti di sini kan diketahui segitiga ABC, yaitu digambar sehingga seperti ini. Nah, yang ditanya itu adalah berapa luas segitiga ini. Nah, karena ada dua sisi dan satu sudut yang diapit, maka untuk mencari luasnya tinggal L sama dengan setengah kali BC sin A, berarti setengah kali 5 kali 7 kali sin 33. Dengan menggunakan kalkulator, ini dikalikan hasilnya menggunakan 9,53. Nah, kemudian kasus kedua ya, yaitu kalau diketahui tiga sisinya ya. Kalau diketahui tiga sudutnya dan juga satu sisi. Nah, sebenarnya kalau diketahui dua sudut, sebenarnya nanti kan sudut yang satu bisa dicari juga. Nah, atau satu sisi ya. Nah, maka caranya itu adalah kalian ingat lagi apa namanya itu aturan sinus, bahwa C per sin C sama dengan A per sin A, sehingga C itu sama dengan A sin C per sin A. Ini namanya persamaan 4. Kemudian persamaan 4 disubstitusikan ke persamaan 3. Persamaan 3 itu adalah setengah AC sin B. Nah, di sini ada ya. Nah, ini setengah AC sin B. Maka di situ C-nya kamu ganti dengan ini. A sin C per sin A. Nah, sehingga jadi A sin C per sin A, sehingga diperoleh A kuadrat, A kali A ya, sin C kali sin B dibagi dengan 2 sin A. Itu mencari luas segitiganya. Modifikasi dari yang rumus pertama. Sehingga dengan cara yang sama, maka juga diperoleh luas segitiga bisa juga pakai B kuadrat kali sin A kali sin C per 2 sin B, atau C kuadrat kali sin A kali sin B per 2 sin C. Sebagai contoh, misal saya punya
ada segitiga ABC seperti biasa, diketahui sudut A, sudut B, dan sudut C. Nah, kemudian dan salah satu sisinya itu adalah 12 gitu. Tentukan luas segitiga tersebut. Maka caranya di sini adalah diketahui ini digambarkan ya, berarti kan dia segitiga tompol karena A-nya 115. Maka langsung dimasukkan aja ke rumus. Karena yang diketahui adalah sudut A, sudut B, sudut C, dan juga sisi A, maka menggunakan rumus yang L sama dengan A kuadrat sin C per sin kali sin B dibagi 2 sin. Berarti akan diperoleh 21,58 luasnya. Nah, kemudian yang terakhir, kalau mau mencari luas segitiga, ini diketahui 3 sisinya. Nah, mungkin di SMP juga kalian sudah belajar ini, yaitu di mana saya punya ABC adalah sisi-sisi yang berhadapan dengan sudut A, sudut B, sudut C, kemudian K itu adalah keliling segitiga tersebut yang rumusnya adalah A tambah B tambah C. Kemudian saya misalkan S kecil itu adalah setengah dari keliling atau A tambah B tambah C bagi 2. Maka luas segitiga ABC itu adalah L sama dengan akar S kali S min A kali S min B dan kali S min C. Buktinya di sini kalian misalkan punya segitiga lancip ataupun segitiga tumpul. Nah, kayak ini ada keterangannya. Kita tahu bahwa luas segitiga ABC kan tadi setengah kali C kali H. Ini juga sama, setengah kali C kali H. Kedua ruas persamaan 5, ya persamaan yang mana tadi ini, itu dikuadratkan. Sehingga diperoleh L kuadrat sama dengan 1/4 C kuadrat H kuadrat. Dengan menggunakan Pitagoras, bahwa H kuadrat, Pitagoras dari segitiga ACD ini, kan sama dengan B kuadrat min AD kuadrat atau min ini ya, min AD kuadrat. Di sini juga sama. Kemudian karena cos A, kalian gunakan rumus cos A itu adalah C per B. Cos A itu kan samping per miring. Nah, atau AD per, maaf, cos A itu adalah AD per B. Maka kalian bisa mencari AD sama dengan B cos A, dikali silang aja. Kemudian persamaan 8 ini disubstitusikan ke persamaan 7. AD-nya diganti dengan B cos A. Sehingga diperoleh H kuadrat sama dengan B kuadrat min B cos A kuadrat. Sehingga akan diperoleh H kuadrat sama dengan B kuadrat min B kuadrat cos A kuadrat. Kemudian B kuadratnya pindah ruas. Kemudian di sini tinggal 1 min cos A kuadrat. Ini bisa difaktorkan menjadi, maaf ini harusnya ini 1 ya. 1 plus cos A kali 1 min cos A. Ini harusnya 1. Ini salah ketik ya. Kemudian persamaan ini disubstitusikan ya, persamaan 9 disubstitusikan ke rumus persamaan 6 yang tadi, setengah L kuadrat sama 1/4 C kuadrat H kuadrat. Jadi H kuadratnya diganti. Nah, dengan 1 plus cos A dikali dengan ini 1 ya, 1 min cos A. Nah, seperti ini. Maka kemudian kita tahu bahwa menggunakan aturan kosinus bahwa cos A itu adalah dari segitiga itu adalah B kuadrat tambah C kuadrat min A kuadrat per 2BC. Nah, sehingga disubstitusikan ke sini 1 ditambah cos A sama dengan 1 B kuadrat tambah C kuadrat min A kuadrat, kemudian disamakan penyebut, kemudian dibuat ke B plus C kuadrat gini, ini kan ya, kemudian ini adalah difaktorkan ya, B plus C plus A kali B plus C min A. Nah, sehingga akan diperoleh ini dulu. Begitu juga yang ini juga sama, 1 dikurangi cos A akan sama dengan ini, difaktorkan ya. Kemudian kedua ruas persamaan di atas itu disubstitusikan ke persamaan 10, yaitu L kuadrat sama dengan ini yang tadi itu. Ini harusnya 1 ya, maaf ya. Ini harusnya 1 min cos A. Nah, nanti ini yang tadi, ini yang 1 min cos A taruh sini, yang 1 plus cos A di atas taruh sini. Kemudian kalau di faktorkan ataupun dikalikan, itu nantinya akan berbentuk A plus B plus C. Ini kan diubah per 2BC ini. Nah, nanti kan di sini akan diperoleh seperti ini. Karena di sini S itu adalah setengah dari K, yaitu S sama dengan A plus B plus C per 2, maka akan diperoleh ini adalah S min A, S min B, S min C. Kemudian diakarkan. Sehingga akan diperoleh itu.
Nah, contohnya ya, misalnya di sini ada segitiga di mana A, B, dan C-nya itu adalah sudah diketahui semua sisinya. Nah, tapi kan ini bukan siku-siku sehingga tidak bisa. Atau sama sisi juga bukan, apalagi sama kaki, tapi sembarang. Sehingga untuk mencari luas segitiganya itu tinggal menggunakan rumus yang tadi. Kalian cari S-nya dulu, A plus B C bagi 2, dapat 8, kemudian kalian masukkan ke rumus ini. Nah, sehingga di sini akan diperoleh luasnya sama dengan 9,8. Kemudian di sini ada lingkaran luar dan juga lingkaran dalam. Nah, kalau lingkaran luar, berarti kan di sini tuh lingkarannya ada di luar segitiga. Nah, di sini yang pertama kita mengenal bahwa sudut keliling itu sama dengan setengah kali sudut pusat. Jadi kalau memang di sini ada sudut pusat tuh yang dia titiknya tuh ada di pusat lingkaran, kemudian kalau sudut keliling itu enggak, di titik sudutnya itu dia berada di keliling lingkaran atau di apa namanya itu tali ada di sekitar ya pada lingkaran gitu ya. Sehingga di sini kita punya teorema kalau mau mencari jari-jari luar lingkaran luar segitiga itu rumusnya tinggal 2R sama dengan A per sin A, B per sin C sama dengan C per sin C. Nah, ini dari mana? Nah, ini kalian perhatikan saja kedua segitiga atau lingkaran luar segitiga ini. Nah, di sini saya punya ini kan punya AOD itu kan sama dengan setengah AOB ini ya. Kalian punya AOD itu kan setengahnya dari AOB, betul ya? Karena dia tadi pusat. Kemudian ACB setengah dari AOB. ACB itu setengah dari AOB. AOB. Oke, betul juga ya. Karena dia sama-sama menghadap ke pusat. Maka sudut ACB sama dengan sudut AOD. Nah, ACB sama dengan AOD. Nah, kemudian nanti C-nya itu adalah sebagai ACB. Maka sin C sama dengan sin AOD. Sehingga OD, sin AOD itu kan dia OD per OA. Dari gambar ya. Maka di sini C per 2 per R atau C per 2R. Sehingga 2R sama dengan C per sin C. Nah, karena menggunakan artiran sinus ya, sehingga C per sin C kan sama dengan A per sin A dan B per sin B. Jadi berbukti. Contohnya misal di sini saya punya lingkaran luar segitiga di mana sisi-sisinya seperti ini 3, 4, 5. Nah, kita tahu bahwa ini segitiga kalau sisi-sisinya 3, 4 kan dia Pitagoras ya ataupun dia siku-siku. Nah, sehingga kita tahu bahwa sin A itu akan diperoleh 3 per 5. Nah, kemudian maka 2R sama dengan A per sin A. Berarti 2R sama dengan 3 per 3 per 5 akan sama dengan 2R sama dengan 5 ya. Sehingga R-nya sama 5 per 2 atau 2,5. Begitu juga untuk segitiga ABC di mana di sini ada luas segitiga dan R-nya itu adalah jari-jari lingkaran luar, maka kalian bisa menemukan rumusnya adalah luas sama dengan A kali B kali C dibagi dengan 4R atau jari-jari bisa dicari dengan ABC bagi dengan 4L. Nah, caranya tuh dari yang rumus yang formula yang di atas ini kan artinya adalah 2R sama dengan sin A, 2R sama dengan B per sin B kayak gitu. Kemudian sin A sendiri berarti A per 2R ya. Sin B sendiri berarti B per 2R. Dan sin C sendiri adalah C per 2R ya dari sini. Kemudian kita tahu bahwa rumus L luas sama dengan A kuadrat sin C kali sin B dibagi dengan 2 sin A. Sehingga diperoleh A kuadrat kali C per 2R dikali B per 2R. Nah, sehingga di sini kan 4R kuadrat kan akan habis dengan yang R ya, sehingga tinggal 4R di sini A-nya ini juga kecoret 1 sehingga tinggal A saja, sehingga A kali B kali C per 4R. Kemudian kita juga punya teorema kalau L-nya itu adalah luas segitiga di mana
pakai rumus yang di atas yang 3 sisi diketahui, maka bisa juga menggunakan R sama dengan ABC per 4 kali akar. Nah, ini kan 4L ya. Nah, dimana ini adalah L, nah menggunakan rumus R sama dengan ABC per 4L, maka akan diperoleh ini, itu pembuktiannya. Nah, jadi tinggal diganti luasnya sebagai rumus ini tadi. Kemudian kalau lingkaran dalam segitiga, maka di sini lingkarannya ada di dalam segitiga. 3 ABC, dimana di sini tuh ada teorema yang mengatakan kalau S-nya itu adalah A plus B plus C bagi 2, R-nya itu jari-jari lingkaran dalam segitiga ABC, maka kalian bisa memperoleh bahwa mencari jari-jari itu adalah L per S, dimana L-nya itu adalah akar S kali S min A kali S min B kali S min C per S. Atau kalau diakarkan akan menjadi seperti ini. Nah, ini buktinya itu kita tahu bahwa untuk mencari luas lingkaran atau luas ABC, untuk mencari luas ABC itu kan kita butuh luas AOB ditambah luas BOC dan luas AOC. Nah, jadi terbagi dalam 3 segitiga dari segitiga ABC. Kemudian kita tahu bahwa untuk mencari luas AOB di sini kan AOB itu kan setengah kali C kali R gitu kan. Kemudian kalau mau mencari luas BOC kan setengah kali A kali R, ini kan juga jari-jari. Begitu juga kalau mencari AOC itu setengah kali A kali B kali R, sehingga B-nya bisa, ABC-nya bisa keluar, setengahnya keluar, ini R-nya keluar, sehingga diperoleh ini kan adalah S, berarti setengah kali S kali R, berarti ini kan S ya, berarti SR, berarti untuk mencari R sama dengan L per S, dimana L kan adalah luas akar S dan seterusnya seperti ini. Kemudian ini kan tinggal masuk ke akar jadi S kuadrat, kecoret S-nya sehingga tinggal seperti ini, terbukti. Kemudian contohnya yang terakhir ini, saya punya segitiga di mana sisi-sisinya ini 2, 3, 4. Tentukan jari-jari dalam segitiga ABC, jari-jari lingkaran ini berapa. Nah, kita tahu bahwa si S itu kan setengah kali semua sisinya dijumlahkan, itu sama dengan 9 ya, sehingga 9 per 2. Kemudian dimasukkan ke R, 9 per 2 dikurangi 2, dan seterusnya per 9 per 2. Akan diperoleh akar 5 per 12. Sekian dari saya. Assalamualaikum. Salam.